Anda yang sedang mendengarkan. Terima kasih karena kita masih patuh dengan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan oleh pemimpin negara kita. Terutama kita sudah setia berdoa sehingga hari yang kelima di acara 100 hari berdoa ini. Juga terima kasih karena sudah setia mendengarkan renungan 100 hari berdoa ini bersama dengan saya, Pastor Kelvin Billy Maurus, sebagai pembicara. Kali ini saya mau membawa Anda kembali di dalam renungan yang saya berikan tajuk Orang Pintar yang Terbodoh. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terpuji dan termulialah Engkau, Raja segala Raja. Terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami sehingga pada saat ini. Tuhan kami, saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami dan ubah kami melalui firman-Mu yang nanti kami akan dengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 25 ayat yang pertama hingga yang ke-13 sebagai pembahasan kita pada kali ini. Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat ini, tetapi secara ringkasnya Matius 25 ayat yang pertama hingga ke-13 ini adalah perumpamaan yang Yesus nyatakan di atas Bukit Zaitun, yaitu perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Di mana perumpamaan ini menggambarkan ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang sama-sama bersedia atau menunggu untuk menyongsong mempelai lelaki. Yang membezakan mereka adalah persiapan mereka. Gadis yang bijaksana membawa bekal minyak, manakala 5 gadis bodoh pula tidak. Nah, apa poin penting yang mau disampaikan di sini sesuai dengan keperluan kita pada zaman ini? Jika kita perhatikan pada ayat yang ke-6 dalam pasal ini, digambarkan pada waktu malam ada suara yang kedengaran mengatakan, "Mempelai datang, songsonglah dia." Dan pada ayat yang ke-8 kita membaca bahwa gadis bodoh menyadari pelita mereka sudah kekurangan minyak, maka mereka meminta dari gadis bijaksana, namun tidak diberikan. Apa maksud waktu tengah malam itu? Minyak. Dan kenapa gadis bijaksana tidak memberikan sedikit pun dari minyak mereka? Ya. Jadi waktu tengah malam di sini melambangkan kegelapan rohani. Dalam buku Christ Object Lesson halaman 414 mengatakan, kegelapan yang dahsyat, kegelapan rohani yang dahsyat akan melingkupi bumi pada masa akhir zaman. Nah, manakala minyak itu pula melambangkan Roh Kudus. Sebab itu, gadis bijaksana tidak memberikan minyak mereka, bukan karena soal kedekut, tetapi karena Roh Kudus tidak dapat dianugerahkan oleh manusia. Dan karakter yang dibentuk hasil respon daripada pekerjaan Roh Kudus tidak dapat dipindah-pindah atau dibagi-bagi. Nah, poinnya di sini adalah menjelang pada kedatangan Yesus akan ada kegelapan rohani. Termasuklah masa-masa kesukaran yang perlu kita lalui. Waktu itulah akan berlaku penggoncangan iman, mulai penyaringan, mulai terlihat mana umat yang tulen, yang sejati, dan mana yang tidak. Namun pada waktu itu Roh Kudus dijanjikan kepada umat Tuhan yang setia, yang akan menguatkan kita melepasi masa-masa kesukaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam hati setiap manusia ada Roh Kudus yang mengisafkan atau mempertobatkan manusia. Apabila Roh Kudus berbisik di dalam diri kita, ingat ini, jangan pernah tidak mendengarkan itu. Jangan bila sudah terlambat waktunya barulah mencari Roh Kudus. Ingat ini saudara, ada masanya Roh Kudus akan ditarik, lari dari hati kita. Disitulah nanti bagaimanapun kita menangis tidak akan ada lagi pengampunan untuk kita. Jangan nanti kita menjadi 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh itu. Orang yang mereka ini adalah orang yang selalu rindu masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun karena kurang persiapan dan persiapan pun tidak teliti, asal-asalan, akhirnya tidak masuk ke dalam surga
yang dirindukan. Pada waktu itu menangis air mata pun mau bertobat. Tidak ada lagi pengampunan karena pintu kasihan sudah ditutup. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana 5 gadis bodoh itu yang sudah rindu mau menyongsong masuk ke acara kawin itu, tapi tidak dapat masuk karena persiapan mereka yang tidak ada ataupun kurang, tidak teliti, ya. Nah, selanjutnya dalam gambaran 5 gadis bodoh itu ada banyak jenis-jenis orang, menggambarkan banyak jenis orang. Mereka mungkin ada yang miskin, ada yang kaya, mungkin ada yang jenius dan sebagainya. Tetapi ingat ini, sepintar manapun kita, sejenius manapun kita di dunia, kalau kita tidak ada Roh Kudus, kalau kita menolak bisikan Roh Kudus terus menerus, kita adalah yang terbodoh di alam semesta. Karena Roh Kudus adalah keperluan terbesar kita pada zaman akhir ini. Mari kita baca ayat Alkitab yang terdapat dalam buku Lukas 11 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Seterusnya mari kita membaca satu message penting di dalam majalah The Review and Herald bertarik 19 Maret 1895 yang mana dipaparkan di screen juga. Turunnya Roh Kudus ke atas gereja itu dinanti-nantikan pada masa hadapan, tetapi ianya satu keistimewaan bagi gereja untuk memilikinya. Cari, berdoa, percaya baginya. Kita mesti memilikinya dan surga sedang menunggu untuk menganugerahkannya. Amin saudara-saudari. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar di surga, Allah kami, pencipta segala sesuatu, gembala yang baik, Alfa dan Omega. Hanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. Ya Tuhan di surga, kasihani kami yang berdosa ini. Sucikan kami, ampuni kami atas pelanggaran kami. Kami mengakui kami ini manusia yang telah melakukan banyak dosa dan memerlukan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kami. Terima kasih karena Tuhan mendengarkan permohonan dan pengakuan kami ini. Kami datang lagi untuk mencari Tuhan dengan apa adanya kami. Dengan rendah hati membawa beberapa permintaan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam kesusahan waktu ini kami masih Engkau berikan kesempatan. Kami masih boleh datang mencari belas kasihan dari Tuhan. Kami masih mampu mendengarkan firman Tuhan dengan janji-Mu yang menguatkan kami. Kami berdoa khusus buat mereka yang baru saja dikesan dengan COVID-19. Tidak kira yang baru saja dikesan dengan tanda-tanda maupun yang sudah disahkan positif dengan COVID-19. Tuhan di surga, kami mau tuntut janji Tuhan. Kami mau mencari belas kasihan Tuhan. Kami mengimani Tuhanlah satu-satunya penyembuh segala jenis penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon kepadamu untuk menyembuhkan mereka. Engkaulah yang merawat mereka melalui para dokter. Kami mengimani ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Apabila Engkau menghendaki itu terjadi, cukup Tuhan membuka mulut saja, mereka akan sembuh. Juga Tuhan, Engkau menghibur mereka dan memberi mereka harapan, supaya mereka tidak tenggelam dalam tekanan dan ketakutan mereka. Seperti mana dalam kitab Amsal telah dituliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami gembira, walaupun kami dalam duka cita, karena Yesus telah memberi kami pengharapan. Allah di surga, juga kami berdoa bagi para anggota Gereja Adventis, terutama sekali dalam memperagakan amalan gaya hidup sehat dan cara-cara semula jadi untuk mempertingkatkan sistem daya tahan melawan penyakit seperti memakan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, mandi dengan air suam dan sejuk, serta membuka tingkap-tingkap untuk menghirup udara segar. Ya Tuhan, ajar kami bagaimana kami boleh mengungsikan perkabaran kesehatan
dengan berkesan sebagai tangan kanan Injil dengan cara yang Tuhan kehendaki. Juga ya Tuhan, ubah kami dan buat kami bertumbuh dan kuat dalam iman kami sementara kami menggunakan masa yang banyak ini. Sekarang dengan pelajaran firman Tuhan, berdoa, membaca buku-buku rohani, serta menonton video-video rohani. Seterusnya, bagi gereja-gereja di seluruh dunia, terima kasih Tuhan sudah dan akan menuntun kami dalam mengembangkan rancangan bagi memelihara hubungan para anggota semasa waktu pengasingan ini. Dan yang terpenting juga Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami, Tuhan mencurahkan hujan akhir, mencurahkan Roh Kudus kepada kami semua, supaya kami kuat melewati masa-masa terakhir ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Alfa dan Omega. Terpuji dan termulialah Engkau. Kami sudah berdoa di dalam nama yang berkuasa, Yesus Kristus. Amin. Baik, sekali lagi pada kali ini saya ingin memaklumkan buat yang memerlukan audio renungan ini, sama ada dalam bentuk suara maupun video, silakan hubungi nomor yang tertera pada screen atau saya bantu baca buat yang mendengar suara audio saja, yaitu +6 017 444 0557. Yang kedua, mulai 1 April 2020, yaitu besok, renungan ini tidak akan lagi diposting ke channel pribadi saya, yaitu di Calvin Billy Ministry di YouTube, tapi hanya akan dipostingkan ke channel Sabah Mission of Seventh-day Adventist ya. Mulai besok, yaitu 1 April 2020, hanya akan diposting di channel Sabah Mission of Seventh-day Adventist. Jadi juga ingin memaklumkan bahwa audio ini juga tersedia di Spotify. Maksudnya Anda boleh mendengarkan di aplikasi Spotify juga dengan melawat Seventh-day Adventist Mission of Sabah Podcast. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Tuhan memberkati.